Halo Sobat IMC, berjumpa lagi di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini adalah episode yang spesial banget, karena ini adalah episode sharing pasien Dr. Caroline. Dan sudah hadir di samping saya seorang pasien Dr. Caroline, yaitu ada Ibu Wahyuni. Halo Ibu Wahyuni, apa kabar? Baik ya. Dan Ibu Wahyuni ini dengar-dengar datangnya jauh, bukan dari Jakarta. Tapi nanti dijawabnya, karena saya mau memperkenalkan dulu Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan konsultan fertility dan juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Vi. Apa kabar hari ini? Baik ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Tadi sempat aku kasih tahu bahwa Ibu Wahyuni ini datangnya jauh. Dari kota mana kalau boleh tahu? Dari Semarang. Wah, dari Semarang. Mantep nih ya. Bawa lumpia nggak nih Bu? Langsung ditagih ya. By the way ini Ibu Wahyuni usianya kalau nggak salah 45 tahun ya. 45 tahun. Datang ke dokter Caroline itu dengan keluhan apa? Waktu itu kan BAB-nya sembelit susah. Kemudian BAK-nya terlalu sering. Oh, oke. Badan pegalinu seperti orang anemia, sering kesemutan tangannya dan kakinya. Oh, oke. Juga agak kencang-kencang di pundak dan leher itu kencang-kencang pusing gitu. Oke. Perut begah. Oh. Makan itu dalam satu hari 1 kali aja sampai besoknya tuh kerasa nggak lapar, susah untuk turun, tapi saya paksakan makan. Tetap makan gitu ya, iya. Biar nggak sakit aja mikirnya gitu ya. Karena harus makan gitu. Iya, oke. Jadi keluhannya awalnya seperti itu. Nah, dengan keluhan yang ada sebagai awam gitu ya, kita di rumah pasti ada penanganan awal gitu yang kita lakukan. Nah, apa yang dilakukan Ibu Wahyuni pada saat itu? Karena sering letih, capek berlebihan, kemudian ngantuk, minum kopi berlebihan. Oh, minum kopi jadinya. Padahal kopi itu memperlancar buang air kecil, makin sering lagi jadi dan BAB jadi lancar karena minum kopi. Oke. Satu hari bisa 5 cangkir cup kopi hitam tapi. Oh, kopi hitam. Wah, ini mantep banget ibu-ibu dengan kopi hitam ternyata ya. Tapi yang nggak baik itu adalah ini mau mengurangi apa yang dirasakan. Iya, gitu supaya ya? Bisa BAB. Nah, padahal supaya bisa fit lagi karena ngantukan gitu. Oh, oke. Nah, padahal ada indikasi-indikasi tertentu yang terjadi karena hal-hal yang tadi udah dikasih tahu nih, kondisi awalnya seperti itu. Nah, kalau pada saat ke dokter Caroline waktu itu dibilangnya apa? Adenomiosis. Dan ada kista. Mungkin ada cerita dari dokter Caroline sendiri untuk diagnosis dari Ibu Wahyuni pada saat itu? Jadi waktu Yuni datang ke tempat praktek saya, anamnesanya cukup panjang ya Yun. Udah ke berbagai dokter soalnya. Oh, ke Surabaya. Udah ke banyak dokter. Iya, nanti diceritain. Nah, dan keluhannya itu banyak banget ya, tapi cenderung ke arah anemia memang, keluhan orang-orang yang kurang darah. Kemudian buang air besarnya juga tidak lancar, ya, sesuai dengan perlengketan usus yang biasa terjadi pada kasus-kasus adenomyosis. Ya, dan Yuni ini juga ada adenomyosis, juga kista endometriosis dengan perlengketan cukup hebat. Karena sudah menjalani operasi beberapa kali sebelumnya. Berapa kali operasi waktu itu ya Yun? Sebelum operasi dengan saya? 4 kali. 4 kali. Jadi dengan saya itu operasi kelima. Oh, oke. Nah, sebut coba operasinya apa aja, coba cerita. Kita breakdown dulu nih satu-satu nih. Aku kaget banget ya, karena untuk melakukan operasi aku mikirnya sebagai awam gitu ya, 5 kali tuh banyak loh. Jadi awalnya tuh gimana sampai bisa operasi yang pertama? Operasi pertama dan kedua sesar, melahirkan anak. Operasi yang ketiga ambil kantong empedu karena ada batu. Kemudian operasi yang keempat tahun 2021 itu usus buntu dan ambil kista juga. Di tahun 2023 justru tumbuh lagi dan dengan keluhan yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya waktu itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendiagnosisnya tuh apa aja yang dilakukan dari dokter Caroline sendiri waktu itu? Cukup USG transvaginal aja udah langsung ketahuan. Pemeriksaan gak lebih dari 2 menit dan gak sakit ya Yun. Langsung segera waktu itu ketahuan. USG transvaginal dengan dokter ahli itu singkat, ya, tidak menyakitkan dan diagnostiknya jelas. Nah, tapi cerita dari Ibu Wahyuni sendiri, Bu Wahyuni ini sempat
ke beberapa dokter dan beberapa rumah sakit sebelumnya dengan keluhan yang sama sebelum akhirnya ketemu sama dokter Caroline. Nah, waktu itu ceritanya gimana tuh? Awal mulanya dari dokter-dokter yang sebelumnya disebutnya sama atau sama? Bagaimana? Sama ya? Diagnosisnya sama, namun tidak memberikan solusi yang baik. Oh, oke. Makanya nggak nyaman kita sebagai pasien akhirnya mencari lagi opsi lainnya. 3 dokter saya temui. Yang satu katanya suruh nunggu menopause aja, nggak usah operasi. Oh, oke. Nanti kalau menopause akan kecil sendiri. Oke. Saya nggak mantep karena kan keluhan-keluhannya banyak sekali saya. Iya, kualitas hidup kita juga jadinya nggak maksimal gitu ya sampai usia menopause. Iya. Lalu menopause-nya mau umur berapa, usia berapa, nggak tahu juga kan dengan keluhan yang makin banyak seperti ini saya nggak nyaman gitu loh. Terus dokter kedua saya temui waktu itu di Surabaya suruh angkat, tapi dengan tindakan operasi belek sesar agak naik ke atas karena lengket usus itu tadi. Oh, waduh, sesar aja udah begini, nanti letter T dong ya itu ya operasinya ya. Seperti itu. Oke. Dia menyarankan angkat semua, indung telur angkat, kemudian rahim angkat semua, itu seperangkat diangkat semua. Oke, kalau dengan dokter Caroline waktu itu operasinya angkat rahim saja. Angkat rahim saja. Oh, jadi untuk menstruasi masih ya berarti sampai dengan menopause? Enggak dong. Oh, kalau ya? angkat rahim kan enggak mens lagi, tapi tidak menopause. Oh, tapi tidak menopause. Ya, karena indung telur masih ada kan. Ah, iya benar. Indung telur masih ada. Kita hanya angkat kistanya aja. Jaringan indung telur sehat ditinggalkan. Jadi yang diangkat penyakitnya saja. Nah, jadi langsung ke intinya pada saat itu ya, langsung ke sakitnya aja. Nah, kalau kenal dokter Caroline dan juga rumah sakit IMC Pulau Mas ini kan dari Semarang jauh ya ke sini. Harus pakai ongkos berlebih lagi nih. Kenapa akhirnya ke sini dan dari mana tahunya waktu itu? Waktu itu nggak sengaja ngobrol dengan agen asuransi saya, dan kebetulan agen asuransi saya itu juga pasien dokter Caroline. Oh, oke. Juga menjalani angkat rahim karena adenomyosis. Terus menyarankan untuk coba ke dokter Caroline. Saya diberikan alamat IG, kemudian saya follow langsung, saya lihat semua YouTube channel, saya pelajari dulu semua. Sakit saya tuh ternyata ini sesuai dengan yang dijelaskan dokter. Dan kemudian yang bikin saya makin mantep lagi karena edukasi dokter itu tepat. Cespleng, tepat. Cespleng. Jadi itu memang pas banget lah, ini apa yang saya butuhkan. Langsung saya bikin janji, saya dikasih kontak dokter juga. Jawabannya baik sekali, padahal belum kenal, belum pernah ketemu, langsung welcome banget gitu loh dengan pasien. Saya salut itu. Oke, dan akhirnya nyaman dan berkonsultasi langsung akhirnya berangkat ke Jakarta. Berkonsultasi dengan persiapan pasti saya akan operasi dengan dokter ini. Oh, oke. Jadi jarak jauh dulu, LDR-an dulu ternyata ya sama dokter Caroline. Sampai akhirnya penjelasannya sudah membuat nyaman. Akhirnya langsung deh ya bawa koper langsung kita ke Jakarta untuk tindakan. Oke, nah memang uniknya nih ya kalau yang pasien lain datang mungkin dengan keluhan, ngobrol gitu ya. Kalau Ibu Wahyuni ini datang langsung udah bawa berkasnya ya. Dari yang sudah pernah ada sebelumnya. Betul. Jadi penanganan dari dokter Caroline juga setelahnya juga makin enak karena memang sudah ada historical sebelumnya gitu ya dok ya. Iya, tapi ya selalu saya harus cek sendiri. Ya. Terutama untuk pasien dari luar kota, biasanya kita bisa LDR itu dengan telemedicine dulu sebenarnya bisa. Itu difasilitasi oleh rumah sakit. Tapi memang kalau telemedicine itu kita hanya konsultasi biasa. Ya, makanya saya suruh datang untuk saya cek langsung. Ya, untuk menentukan tipe operasi dan yang lain-lainnya. Ya, episode sebelumnya kan kita udah bahas tuh tipe operasi yang terbaik untuk pasien itu ditentukan oleh dokter yang akan melakukan operasi. Betul. Makanya tadi Bu Yuni bilang sama dokter ini disuruh belek, tapi sama saya bisa laparoskopi. Ya, padahal dengan tingkat perlengketan yang sangat hebat memang. Ya, jadi dari situ seorang dokter ahli bedah akan menentukan operasi yang terbaik untuk pasien itu apa. Ya, Yun. Iya, betul. Iya, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu menyaksikan ya Sobat IMC menyaksikan YouTube Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang episode-episode sebelumnya kan memang dikasih tahu bahwa ini sifatnya individual masing-masing gitu ya. Jadi tergantung dari individunya tingkat sendiri. keparahan penyakit. Betul. Iya, kemampuan serta kompetensi serta jam terbang dokter operator tentunya.
ya sama fasilitas rumah sakit. Nah, itu ya, 3 hal ini juga menentukan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya pengalaman nih ya setelah operasi, apa yang dirasakan Ibu Wahyuni? Pegel-pegelnya hilang, kemudian BAK, BAB lancar. Setiap hari lancar, tidak banyak keluhan. Kemudian paling penting itu perutnya. Jadi saya kerasa lapar sekarang. Ayo kita makan habis ini berarti ya Bu ya. Oke, jadi keluhan yang sebelumnya itu yang gampang kenyang justru ternyata karena penyakitnya iya, gitu ya. Jadi saya hampir nggak merasa lapar selama 2 tahun terakhir ini, baru kerasa oh ternyata perut keruyukan. Kangen juga gitu. Oke, nah untuk penyembuhannya sendiri waktu itu yang dirasakan oleh Ibu Wahyuni berapa lama Bu? Dari operasi sampai kayak wah ini badan udah enak banget gitu. Saya 3 hari setelah operasi itu sudah bisa duduk, bisa langsung ngitung gaji karyawan. Saya digaji juga dong Bu. Oke, jadi 3 hari ya totalnya. Betul. Dan waktu itu nginep di Jakarta berarti 3 hari juga? Nginep di Jakarta 1 minggu. Oh 1 minggu? Sudah bisa jalan-jalan di kamar hotel, itu aktivitas biasa. Setelah kontrol, pulang Semarang, udah jadi ibu rumah tangga, beres-beres rumah, udah lancar aja. Oh, gitu. wow, ini langsung kualitas hidupnya langsung kembali gitu ya. Seperti lahir kembali. Waduh. Nah, terus kalau selama menjadi pasiennya Dokter Caroline ada apa nih? Maksudnya apa yang dirasakan gitu dari seorang Ibu Wahyuni? Idola. Wah, idola. Ngefans ya? Iya, ngefansnya udah dari awal, belum ketemu, sampai udah ketemu. Dia bukan hanya sekedar dokter berjas putih, tapi betul-betul dokter yang berjiwa untuk bantu pasien, menyelamatkan pasien, tapi dengan memberikan edukasi yang betul dan tepat, sehingga pasien nggak takut. Bahkan malam waktu saya sebelum operasi sempat ada takut juga, namanya ya walaupun saya dioperasi beberapa kali, tapi siapa sih yang mau dioperasi lagi gitu. Bener. Kan saya sempat takut, dikuatkan oleh suami dampingi terus semalaman terus, tapi saya buka lagi YouTube channelnya tentang laparoskopi, makin mantap dan paginya lancar semua tindakannya ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sekarang sudah sehat, bugar, sudah kembali lagi ke kehidupannya sebelum dengan penyakitnya melanda gitu ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Caroline sendiri nih untuk yang masih takut-takut nih Dok, karena kan banyak di luar sana yang nonton nih, aduh aku tuh pengen operasi, pernah dengar laparoskopi tapi masih takut nih. Jadi buat para perempuan yang punya penyakit organ reproduksi, biasanya takut itu karena tidak mengerti. Ya, jadi buka video-video edukasi ya, dapat ilmu yang benar dari narasumber dokter ahli tentunya, sehingga Anda tidak takut lagi mengerti, datangi dokternya dan periksa ya, supaya diagnostik jelas, sehingga operasi apa itu juga jelas ditentukan ya. Kita tidak menunggu menopause lagi. Kalau sudah hidup penuh penderitaan, mens banyak, mens sakit, nggak tunggu menopause lagi. Mau sampai kapan menopause juga ya memang rata-rata sampai umur 52, tapi ada juga pasien umur 57 tuh masih mens lancar, itu bisa. Jadi kalau kualitas hidup sudah terganggu, istilah menunggu menopause tuh sebenarnya udah nggak banget. Ya, dan menopause pun kan selama menopause angka kejadian kanker malah lebih tinggi daripada orang-orang yang belum menopause, karena aging proses pada sel justru harus lebih waspada selama tumor-tumor kandungan ini tetap ada di dalam. Ya, jadi kalau punya penyakit ya udah dibuang, angkat saja. Betul, gitu. Oke. Dan kalaupun sudah menopause juga tetap harus rajin kontrol ke dokter kandungan juga ya, Dok ya, tetap. Jadi bukan berhenti sampai situ. Oke, Ibu Wahyuni terima kasih banyak loh sudah hadir dari Semarang datang ke sini. Nanti hati-hati jalan balik ke Semarangnya ya Bu ya. Terima kasih. Dokter Caroline juga terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, luar biasa sekali sharing hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya mau mendengarkan sharing-sharing lainnya dari pasien Dokter Caroline, Anda pastikan untuk tetap menyaksikan YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang tentunya hanya ada di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Kalau begitu terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai berjumpa di episode berikutnya.